Manusia adalah makhluk yang tidak pernah bersyukur. Makanya mereka hanya tertantang dengan apa yang mereka belum miliki. Waktu PDKT disayang-sayang, waktu jadian dituntut-tuntut, waktu jadi mantan pengen balikan. Aku kasih tahu sama kamu. Ya. Pembatas dan penghalang utama kamu untuk dapat merasakan kepuasan batin adalah pikiran. Pikiran itu adalah setan. Oke. Camkan baik-baik tuh. Pikiran itu adalah setan. Kenapa? Karena pikiran isinya adalah keraguan, ketakutan, kecemasan, proyeksi masa depan, dan penyesalan masa lalu. Itulah pikiran. Iya. Nah, jadi begitu kamu berpikir, siap-siap terombang-ambing hidup kamu. Pada saat kamu jernih dari pikiran, kamu cuma pegang yang namanya hati nurani. Hati nurani itu tidak ada di masa lalu atau di masa depan, hanya ada di momen ini. Hati nurani inilah yang akan membimbing kamu dan membawa kamu ke arah yang seharusnya. Dan kamu pasti sangat puas, walaupun arah itu sepertinya tidak bagus bagi pikiran. Tapi walaupun gak bagus, kamu akan dibawa ke satu titik di mana itu jadi bagus. Cuma pada momen itu karena pikiran kamu gak bisa mengkonsepsikan masa depan, seakan-akan sepertinya jelek. Kamu nanti dijatuhin dulu, dihancurin dulu, dibikin rugi dulu. Tapi kalau kamu jalanin terus, nanti ujung-ujungnya 10 kali lipat lebih bagus. Kamu juga udah sering dengar-dengar testimonial orang yang godlike kan? Iya, terus dia godlike dihancurin dulu, tapi nggak seberapa lama langsung dibawa ke titik yang lebih dari ekspektasinya, gitu loh. Iya. Nah, jadi ingat, pikiran itu adalah penghalang utama. Bener-bener itu penghalang utama. Yang harus kamu lakukan adalah bersihin pikiran kamu. Kata Bruce Lee, empty your mind, be like water, gitu. Setelah pikiran kamu bersih, yang terjadi adalah kamu cuma mengikuti insting atau intuisi. Begitu rasakan, lakukan. Latih refleks itu untuk jadi cepat secepat-cepatnya tanpa ada momen untuk berpikir. Gitu. Dan jangan takut. Insting dan intuisi dan feeling kamu pasti benar. Gak mungkin melakukan kesalahan. Kamu gak mungkin diarahkan untuk melakukan tindak kriminal. Gak mungkin. Kalau yang namanya intuisi atau hati nurani gak mungkin menuju ke tindak kriminal. Yang membuat kamu menuju ke tindak kriminal adalah pikiran kamu yang cemas. Kamu cemas gak bisa makan esok hari sehingga kamu nyolong supaya bisa makan. Pikiran kamu membandingkan diri kamu sama orang yang lebih kaya, kamu iri. Setelah kamu iri, akhirnya kamu ngerampok supaya bisa lebih kaya dari dia. Gitu. Jadi semua tindak kriminal sumbernya adalah pikiran. Lebih spesifiknya pikiran negatif. Gitu. Namun pikiran positif pun itu adalah pembatas, karena sepositif-positifnya kamu pasti hanya ada sampai satu batas tertentu. Kamu gak bisa melebihi itu. Kamu gak bisa mempunyai pengertian yang melebihi konsep dari pikiran kamu. Gitu. Jelas gak? Jelas ya? Nah, positif, berarti positif pun juga pikiran positif. Aku hebat, aku percaya diri, aku keren banget seperti yang kau di Instagram. Itu cuma sebatas misalnya nggak bisa sampai level X, cuma level A gitu doang ya kok. Begini, positive thinking itu kamu hanya bisa positif sebatas pengalaman kamu. Kamu nggak bisa mikir kamu lebih dari positif itu. Contoh, kalau misalnya aku seperti kau bilang di Instagram, aku adalah orang yang keren gitu kan. Oke. Aku jawab. Jawab. Begini ya. Sepositif-positifnya pikiran kamu pasti mentok di satu titik. Contoh, kamu pasti mikir positif dapat satu cewek cantik. Itu udah satu pikiran positif kamu kan? Iya. Bisakah kamu berpikir positif bahwa kamu akan dapat 10 cewek cantik besok? Bisa gak? Ada keraguan pasti. Susahnya minta ampun kan? Iya. Kamu gak bisa mikir positif segitu. Gitu, jelas gak? Iya. Tapi kalau kamu ikutin insting atau hati nurani, itu bisa terjadi gitu. It can happen, tapi gak akan bisa terjadi kalau kamu masih berpikir positif jadi halangan. Bisa aja besok kamu dapat 10 cewek cantik sekaligus, bisa. Tapi kalau kamu masih, misalnya besok kamu bisa aja dapat 10 cewek cantik gitu. Ya. Tapi kalau kamu masih punya pikiran positif yang cuma bilang cuma dapat 1,
pikiran positif kamu malah meng-cancel efek dimana besok kamu bisa dapat 10. Jelas gak? Oke, jelas. Walaupun positif loh pikirannya. Iya. Ya. Jadi oke. dengan tidak adanya pikiran, baik itu positif atau negatif, kamu justru lebih besar dari ekspektasi gitu. Wow, oke. Ya. Which is nggak pernah diajarin di mana-mana. Semua orang mengagung-agungkan yang namanya pikiran dan akal. Semuanya seperti itu. Padahal kalau kamu lihat ya, semua penemuan-penemuan yang canggih di seluruh dunia ini nggak pernah gara-gara akal. Contohnya, Newton menemukan rumus gravitasi. Itu dari mana? Apakah dia mikir nemu? Dia lagi bengong, pikirannya kosong, dapat inspirasi. Betul nggak? Ya. Nah, kalau kamu lihat semuanya itu terjadi karena kecelakaan, gitu. Seperti kecelakaan. Padahal nggak, itu sudah seharusnya terjadi melalui inspirasi. Nggak ada satupun orang yang mikir untuk menciptakan sesuatu, nggak ada. Itu semua terjadi inspirasi. Dia otak-atik, pakai pikirannya baru muncul sesuatu, gitu. Ya, jelas nggak sampai situ? Jelas tuh. Oke. Nah, sekarang gunanya pikiran apa dong? Kenapa kalau pikiran itu racun? Kenapa ada? Kenapa itu jadi di dalam manusia, gitu ya? Iya. Nah, pikiran itu ada untuk mengkalkulasi atau mengkonsepsikan apa yang sudah terjadi. Gitu. Iya, benar. Nah, jadi kamu menggunakan pikiran kamu untuk mensyukuri apa yang sudah terjadi. Tapi pikiran itu sendiri nggak mampu untuk mengkalkulasi apa yang belum terjadi. Nah, kamu nggak bisa ngeramal masa depan kan? Iya, nggak bisa. Pikiran kamu nggak akan mampu gitu. Yang mampu adalah hati kamu doang. Jadi kalau hati kamu bilang kiri, pikiran kamu bilang kanan, ikutin hati ke kiri karena hati kamu lebih ngerti. Iya. Walaupun kamu nggak bisa lihat ntar di kiri ada apa. Gitu. Tapi alam semesta itu spectator view. Dia spektator di atas, dia bisa lihat, kamu di bawah nggak bisa lihat, ikutin aja gitu. Iya. Jelas nggak tuh? Benar. Iya, jelas kok. Oke, jelas sampai situ ya. Nah, terus tadi kamu nanya, berarti kalau yang ditulisan itu saya paling hebat, saya apa segala macam, itu kan pikiran positif. Gimana dong? Gitu kan? Iya. Apakah itu membatasi gitu kan? Iya. Nah, yang aku bilang bahwa kamu itu spesial, kamu itu hebat, itu bukan karena pikiran, tapi fakta. Oke. Faktanya apa? Gitu kan? Faktanya apa kalau aku spesial? Gitu. Faktanya apa kalau aku luar biasa? Gitu. Faktanya adalah mulai dari Big Bang sampai terbentuk planet, sampai presisi jarak matahari dan bumi, supaya ada kehidupan di bumi, supaya ada dinosaurus segala macam, semua evolusi jadi manusia, lalu manusia bikin yang namanya agama, politik, perang-perang, supaya ibu bapak kamu ketemu melakukan hubungan seks, dan dari jutaan sperma itu kepilih kamu untuk dibawa ke momen ini. Jadi kamu itu spesial luar biasa, itu bukan pikiran positif, tapi fakta. Karena kamu lihat ke belakang, semua kegilaan yang terjadi itu cuma untuk membawa kamu ke momen ini. Berarti kamu luar biasa spesial gitu. Itu fakta loh. Pikiran yang dibuat-buat gitu. Pikiran positif kan dibuat-buat. Jelas. Jadi spesial, kamu itu spesial itu fakta, bukan pikiran positif. Iya. Oke? Ya, oke. Nah, menurut kamu, kan aku kan sering ngobrol di grup Facebook dan memberikan segala macam tanda kutip pencerahan lah ya. Oke. Menurut kamu, apakah semua yang aku ngomongin itu masuk di kamu? Masuk kok. Soalnya kayak gini, apa ya? Semacam spiritual. Kok soalnya kan ngomong spiritual ya kok ya. Nah, itu aku mencari di luar gitu loh. Selama ini aku tuh mencari di luar gitu. Sampai aku sembahyang setan, kan aku nggak percaya. Ternyata kok hasilnya begini gitu. Maksudnya batinku kurang puas gitu loh. Dan akhirnya bukan di luar itu gitu, tapi ada di dalam diri kita gitu. Maksudnya. Jadi makanya aku lebih suka menyendiri sekarang. Nah, kamu udah baca banyak tulisan aku ya, baik itu tentang cewek dan hubungannya dengan spiritual, godlike segala macam ya. Kamu seperti menemukan pemahaman baru yang kamu nggak temukan dimanapun gitu ya? Ya benar. Dan itu matching sama aku. Jadi bukan hal baru, benar-benar extraterrestrial ET atau apa. Itu klik sama kamu ya somehow gitu. Klik. Oke. Jadi gini. Hal pertama, kalau kamu ingin menemukan kepuasan batin itu, yang harus kamu ketahui adalah
kamu mau dapet cewek cantik segimanapun, kamu nggak akan bisa menemukan kepuasan batin itu, gitu. Jadi banyak orang yang cemas akan dirinya, dia pikir kalau dia pacaran atau dapet cewek, maka itulah jawabannya. Nah, ternyata setelah mereka pacaran atau dapet cewek, dia kecewa. Wah, aku udah punya pacar, ternyata masih nggak puas nih batin aku, gitu. Akhirnya dia cari cewek lagi, akhirnya nggak puas lagi, akhirnya dia pikir mungkin nikah. Lalu dia nikah. Begitu dia nikah belum ketemu lagi, tetap aja ada something wrong, sesuatu yang kosong. Akhirnya dia pikir punya anak. Begitu dia punya anak, oke lah dia happy sebentar kan. Tapi abis itu cintanya si cewek malah ke anak, dan si cowok itu cuma dapat respectnya doang. Jadi cintanya sudah hilang karena langsung ke anak. Jadi malah tambah banyak drama. Dia pusing, wah gimana ini, apa gitu. Akhirnya dia terus mencari, akhirnya nggak ketemu. Gitu. Nah, tapi sekali lagi, kalau semua yang kamu inginkan itu kamu dapat, tapi kamu belum terhubung dengan hati nurani kamu itu, kamu tetap kecewa, kamu tetap cemas gitu. Tapi kalau kamu sudah full dulu di dalam diri kamu hati nurani kamu sudah clear, pikiran kamu udah clear, udah jelas, mau apapun kondisinya kamu tetap perfect pada momen itu. Nah, bonusnya nanti dapatlah semua hal-hal ini gitu. Jelas nggak maksud aku? Jelas Bro. Jadi ada orang yang kerja keras mati-matian, gila-gilaan, ngejar cewek, bikin dirinya jadi kaya, dan dia dapat semuanya, tapi dirinya masih cemas. Itu belum sukses namanya. Itu masih menghibur diri dengan hal-hal yang semu. Sedangkan kesuksesan sebenarnya itu berbalik, dimana dia sempurna dulu, dia perfect dulu, dia bersyukur total dulu apapun kondisinya, baru semuanya ditambahkan. Gitu. Gimana? Klik nggak ke kamu? Jadi jangan cemas. Buset, kena terus udah. Betul. 30 menit kena terus. Jadi jangan cemas. Oke, jangan cemas. Bersyukur aja. Jadi perfect untuk momen ini. Udah nggak minta apa-apa lagi. Perfect momen ini. Begitu kamu perfect momen ini baru dapat. Tapi kalau momen ini nggak perfect, nggak bakal dapat. Jadi ingat, tujuan kamu bukannya membuat diri kamu nggak perfect menjadi perfect. Tidak, salah. Tapi melompat dari satu kesempurnaan ke kesempurnaan lain, ke kesempurnaan lain, ke kesempurnaan lain, gitu loh. You are already perfect. Syukuri aja momen ini. Kamu udah perfect ada di sini. Thank God, gitu. Thank universe. Udah. Nanti baru ditambahin. Nah, aku dengar dari cerita kamu segala macam melakukan pencarian. Itu kamu cemas. Kamu merasa nggak perfect. Makanya tambah gak perfect lagi hidup kamu, tambah cemas lagi, tambah stres lagi. Gitu. Sedangkan kalau kamu bilang udah perfect, cukup, thank you. Nah, di situ mulai power. Jelas banget. Ini dapat terlihat pada saat kalau kamu ngotot nyari barang yang hilang gak ketemu, begitu gak dicari malah ketemu. Iya kan? Bang terus. Begitu kamu ngotot gak dapet, begitu kamu relax, santai, gak dipikirin lagi, dapet. Oke, selamat datang Bro Ritian. Oke, mungkin gini Bro Ron. Gimana? Gue mau nanya soal yang krusial nih sih sebenarnya sih. Boleh. Ya mungkin gue mau nanya soal yang namanya itu flow state lah ya. Oke. Ya, flow state, how to kita di dalam flow state tuh gimana caranya? Gimana caranya masuk ke dalam flow state? Flow state ya. Gitu ya? Ya. Oke. Basically, apa itu flow state? Gue jelasin dulu nih. Oke. Flow state itu adalah satu keadaan di mana lu bener-bener hanya berfokus kepada momen ini dengan setotal-totalnya dan penuh energi. Jelas nggak? Momen ini? Ya, momen ini setotal-totalnya dengan penuh energi. Jelas ya? Oke, yes. Jadi dengan kata lain, lu beremosi, spirit, semangat beremosi. Oke. Untuk bisa melakukan action di momen ini sesuai insting lu. Nah, itu flow state. Jelas.
Masuk Jadi ke- kita berspiritnya nih dalam bentuk apa nih? Kita kayak vision kita lakuin passion kita gitu. Enggak, bukan. Jadi tapi jelas dulu nih ya, flow state itu adalah keadaan Di mana kita kita menikmati momen ini lu menikmati momen ini dan take action sesuai insting. sesuai insting, itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Tapi take action bukan malas-malasan, bukan tidur-tiduran. Oh iya, oke. Do something gitu. Iya, itu something. Ya, Ya. jelas ya. Nah, gue udah jelasin kan ada 4 kondisi atau 4 state Oh pikiran. iya, gue tahu itu. Ya, 1 Yang no vision, ya no vision, tapi lu happy. tapi happy, bla 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 gitu ya. Iya, itu. Nah, flow state adalah keadaan ideal di mana lu punya visi dan happy. Ya kan? Vision plus happy. Plus happy. Nah, gitu. Nah, itu disebut flow state. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Kalau misalnya lu happy doang, lu nggak akan take action. Lu cuma diam aja dan happy. Betul nggak? Betul. Kalau lu punya visi tapi lu nggak happy, lu nggak akan take action juga karena lu cuma cemas, lu cuma melakukan preventasi, pencegahan Oke. doang. Jadi pada saat lu happy dan punya visi, gerak gitu, jelas. Yes. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal visi, ya apa yang dimaksud dengan visi? Gue jelasin dulu nih supaya nggak salah. Untuk masuk ke dalam flow state, lu harus membersihkan pikiran. Karena kalau masih ada pikiran, lu nggak bisa masuk ke flow state, ya. Ya. Jadi kalau lu ingin ke flow state, lu nggak boleh berpikir, Oke. oke? Ya. Kenapa nggak boleh berpikir? Karena kalau lu berpikir, lu akan berkoneksi dengan masa depan atau masa lalu. Pikiran Oh. itu adanya di masa depan atau masa lalu, nggak pernah ada di momen ini. Oh iya. Jadi pikiran itu mikirin masa lalu, yaitu penyesalan di masa lalu atau proyeksi dari masa lalu. Misalnya, lu lewat satu jalan, terus di jalan itu lu pernah digigit anjing. Ya. Begitu lu mau lewat jalan itu lagi, lu ingat masa lalu, lu nggak berani lagi karena lu pernah digigit anjing gitu. Jadi lu nggak di momen ini gitu, lu di masa lalu. Atau pikiran lu juga di masa depan, membuat proyeksi masa depan atau membuat visi di masa depan sehingga lu cemas. Jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Jelas ya? Iya. Jadi- sering banget sih gue kayak gitu. What if? Iya. Nah, jadi kalau untuk masuk ke flow state, lu harus empty your mind sehingga lu total di momen ini. Jelas nggak? Jelas. Dan semua artikel-artikel yang gua tulis itu, ya, Iya. itu nggak akan pernah bisa gua dapat pemahaman kayak gitu kalau gua pakai pikiran gua, gitu. Itu langsung dari sumbernya. Gue juga Oh, lu langsung kayak dapat inspirasi aja gitu. Iya, dapat tulis. Gue aja amazed dengan tulisan gue. Ih, gila gue ngomong kayak begini gitu. Iya sih Ron, gue juga amazed sih kayaknya. Iya, makanya. Dan itu bukan gue yang nulis, bukan pikiran gue. Dan itu menampar sekali loh. Iya. Itu bukan pikiran gue loh, terus terang aja. Tangan gue gerak sendiri, mood gue muncul sendiri gitu. Makanya sampai gue yakin bahwa real intelligence itu nggak dari siapapun, dari diri lu sendiri keluar gitu. Oke. Which is great. That's great ya. Itulah. Iya. Oke. Nah, terus kan gue bilang, kalau lu pengen masuk flow state, itu harus happy dan punya visi. Nah, visi itu kan di masa depan, itu pikiran. Bagaimana dong? Gitu. Iya, gimana dong? Itu harus dijelaskan. Nah, gue bikin clear di sini. Visi yang gue maksud di sini adalah gambaran akhir di masa depan tanpa lu mengikatkan diri lu untuk harus dapet. Oke. Ya. Jadi cuma sekedar visi aja, penglihatan, lu excited dengan penglihatan itu dan lu membuat seakan-akan visi itu sudah ada di momen ini sehingga lu melakukan apa yang harus lu lakukan jika lu sudah menjadi orang di visi itu. Oke. Jelas. Jadi visi di masa depan tapi lu bawa ke masa sekarang. Kalau visi itu di masa depan dan lu mikirnya tetap di masa depan, maka lu akan cemas. Nggak bisa flow state. Iya. Jelas ya? Jadi Jelas, visi jelas. itu di masa depan tapi seakan-akan udah ada di momen ini dan lu berfungsi sebagaimana orang itu kalau udah jadi lu gitu. Misalnya lu punya visi jadi presiden. Lu bertingkah laku seakan-akan udah jadi presiden sekarang. Entah gaya lu lah, entah cara ngomong lu lah, gitunya. Ngerti Itu nggak? sah-sah aja ya Ron ya? Oh, sah-sah aja. Asal lu nggak bohong.
Asal nggak bohong, maksudnya gimana tuh? Nggak bohong gini, kan ada yang bilang fake it till you make it gitu kan. Iya. Nah, kalau fake it till you make it gini, lu bertingkah laku seperti presiden, terus ada yang nanya, lu siapa? Nah, lu bilang, gue presiden. Nah, itu salah. Itu bohong, itu fake, jelas nggak? Tapi kalau lu bertingkah laku seperti presiden, terus nanya, ada yang nanya, lu siapa? Gue orang biasa. Tapi tingkah laku lu seperti presiden. Lu embody sang presiden itu gitu. Oke. Ngerti maksudnya? Ngerti. Jadi lu nggak fake, lu nggak bullshit. Nggak bullshit ya. Misalnya lu otentik ya. Otentik, betul. Lalu pengen jadi dokter nih. Oke. Ya, lu belum punya status dokter. Tapi lu bisa bertingkah laku seperti dokter kan? Oh iya. Gitu loh maksud gue. Jadi lu embody bahwa diri lu itu adalah orang itu. Kalau lu belum dapet cewek misalnya, tapi lu pengen jadi kayak Hugh Hefner, kayak James Bond atau kayak James Bond, ya lu act aja seperti James Bond gitu. Seperti kayak gitu ya. Seperti apa yang kita sepertinya sudah jadi itu gitu. Oke. Tapi act-nya jangan acting, act-nya benar-benar being gitu. Being menjadi ya. Benar-benar being, bukan acting atau trying tapi being. Oke. Nah, kebanyakan orang mereka cuma acting atau trying, nggak being. Iya. Makanya kelihatan fake. Kalau otentik itu being, gitu. Jelas ya? Jelas. Jadi berhentilah untuk mencoba dan menjadi gitu. Jangan mencoba tapi jadi. Jadi being. Ya, jelas ya? Jelas. Gitu. Gimana? Lu ada pertanyaan lain? Ada sih nih. Boleh. Yuk. Back to godlike tadi nih, kayak visi nih ya. Yang lo bilang kalau kita happy tapi kita nggak punya visi, kita bego sama aja gitu kan? Bukan bego, lu nggak take action. Nggak take action. Gini nih Ron, gimana sih buat orang-orang nih yang belum ketemu visinya apa? Nih kayak gue jujur aja, gue baru umur 18 tahun, baru lulus SMA, baru 3 bulan kuliah. Ya ada di Tangerang, Alam Sutra, BINUS tepatnya. Iya. Gimana gue mau masuk BINUS, gue ditolak loh. Oh ya? Kenapa? Ya grade gue jelek. Lulus ujian. Nah, lu nanyain soal visi ya? Iya. Gue belum ketemu visi gue gitu ya? Iya, betul banget nih. Lu mau gue jelasin secara pendek apa panjang lebar? Up to you deh. Menampar guanya aja gimana? Oke, gue jelasin panjang lebar tapi singkat padat ya. Oke. Begini. Pertanyaan sama lu, apakah hidup punya tujuan? Gua rasa sih antara ya dan tidak. Kalau lu harus milih salah satu. Menurut gue ya. Menurut alam semesta tidak. Begini ya, gue jelasin ya. Oh ya, by the way, lu religius nggak? Enggak sih, gue nggak religius. Lu open minded ya? Oke, gue open minded banget. Jadi gue nggak akan ada konflik soal agama bla 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 kalau gue ngomongin ini. Enggak. Gue harus make sure dulu ya. Jadi begini, alam semesta itu apa sih? Alam semesta at the core pada intinya adalah energi yang bergerak. Itu doang. Semua kalau di zoom pada akhirnya jadi energi. Benda apapun, dimensi atom, apapun. Ya? Setelah atom ada lagi, setelah atom di bawah atom energi. Oh, energi, oke. Energi itu paling dasar gitu, ya. Jadi semuanya ini energi, jelas nggak? Jelas. Nah, energi ini tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya dapat 2 bentuk. Itu definisi Tuhan kan? Betul nggak? Oke, iya benar sih. Nah, berarti definisi Tuhan ya energi, Tuhan energi gitu. Nah, energi ini nggak punya tujuan, dia hanya bergerak, membentuk. Ada yang bilang membentuk lingkaran atau membentuk membentuk simbol eternity, infinity. Nah, infinity itu seperti angka 8 dibalik 90 derajat. Ya, diputar 90 derajat. Titik tengahnya itu adalah momen ini. Basically seperti itu. Tapi dia gak punya tujuan, cuma bergerak aja. Gak punya tujuan bergerak. Bergerak sampai titik infinity, kan dia tidak terhingga. Dia tidak punya awal, tidak punya akhir. Jelas ya? Jelas. Nah, tujuan mengimplikasi bahwa ada awal, ada akhir. Itu tujuan. Iya, betul. Ya kan? Kalau tujuan sampai di tujuan itu akhir. Nah, sedangkan alam semesta sendiri tidak ada tujuan karena dia tidak berakhir, gitu. Ya, nah jadi hidup itu sendiri tidak punya tujuan. Nah, visi itu gunanya apa? Gunanya untuk membuat lu bergerak, gitu doang. Nah, visi itu sendiri belum tentu
bikin lu sampai ke visi itu gitu. Ngerti nggak maksud gue? Oke. Jadi misalnya dulu gue punya visi, gue pengen jadi programmer komputer supaya gue kaya kayak Bill Gates, makanya gue masuk IT. Tapi kehidupan itu menendang gue keluar dari visi gue supaya bener-bener jadi diri gue yang sepenuhnya, yaitu bukan program komputer, gue bikin PW gitu. Bikin PW, iya. Dan gue bikin PW, gue ditendang lagi ngomongin spiritual, yang which is gue nggak pernah sama sekali punya visi seperti itu. Oke. Jadi visi itu hanya semacam tools atau gambit untuk bikin lu bergerak. Ya. Lu tahu nggak sih yang soal email alternatif21@gmail.com itu? Kenapa? Gue itu udah pernah coba email itu untuk nge-send itu berapa kali itu nggak dibalas sama sekali. Iya, emang gue nggak balas. Oh, emang nggak lu balas, tapi nyampe kan? Gue harus lihat dulu soalnya email banyak banget. Oh, oke. Dan gue pernah nih ya Ron ya, gue nge-godlike ya, gue visualisasi, gue ngobrol sama lu langsung, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ketemu grup PW, gue ngepost, dan tiba-tiba post gue dibales lu. Ingat gak yang pertama, yang soal kontradiksi visualisasi habis kita let go, kalau kita visualisasi lagi artinya kita belum sepenuhnya let go. Betul. Ya itu amazing juga sih. Iya. Kayak berkaitan aja. Nah itu bisa juga sebagai satu bukti, dan akhirnya kita ngobrol kan sekarang. Iya juga. Ya begitulah. Nice. Dan bahkan pertanyaan gue itu dimasukin ke artikel pw.com ya. Iya. Okay. Asik kan? Asik. Nah itulah makanya visualisasi itu supaya works itu lu harus let go. Benar-benar totally let go. Tapi itu Ron. Iya. Yang gue pernah tanya, gue susah nih kalau visualisasi first person, tapi gampang banget kalau gue visualisasi third person. Itu gimana tuh Ron? Gue pengen dapat visualisasi yang jelas secara first person. Gimana Ron? Gini, lu jangan maksain apapun. Okay. Ya. Jadi kalau lu bisanya hanya third person, lakukan third person. Oke. Kalau nanti dari third person pelan-pelan jadi first person, silakan jadi first person. Gitu. Kalau lu minta jawaban nggak dijawab, jangan maksain, lepasin aja. Jangan maksa ya. Lepasin. Semakin lu lepasin, semakin cepat datangnya. Okay. Semakin lu paksain, semakin nggak datang gitu. Kayak barang yang tadi gue bilang kan, barang kalau semakin dicari nggak ketemu, nggak dicari malah ketemu. Gitu. Oke. Jadi whatever you do, lakukan dengan limit batasan. Lu nggak maksa, jangan sampai maksa. Gitu. Oke, nggak maksa ya. Poinnya nggak maksa ya. Nanti somehow lu akan growing sendiri. Kalau lu maksa, lu malah shrinking. Gitu. Nah sekali lagi trust, ada trust di situ, ada let go bahwa inilah sebatas kemampuan gua dan ini pasti growing. Dan gua let go untuk maksa. Jadi pada saat lu let go malah lebih cepat lagi datangnya. Oke, let go itu. Udah cukup jelas sih Ron, semua pertanyaan gua. Asik ya? Asik banget. Oke, semoga omongan kita bisa berguna nih buat lu dan teman-teman. Oke nih, buat yang dengar juga ya.